Ini salah satu pelopor garis keras, kita katakan garis keras karena dia adalah satu-satunya kader yang melaksanakan MTOT ini. Kemudian kita bandingkan masa tanam pertama dengan masa tanam kedua dengan varietas yang sama, dengan lokasi yang sama, itu berbeda lagi. Kali ini kita berjumpa kembali di YouTube BPP Koto Baru. Perlu Bapak ketahui, Sobat Tani ketahui bahwa ini Bapak Irwan Gandhi adalah pelopor darah bersih Indonesia, Kader 2 yang saat ini kita berada di lokasinya mengadakan pembinaan untuk musim tanam kedua. Pak Irwan Gandhi ini adalah untuk dari Nagari Koto Padang, Kecamatan Koto Baru. Ini salah satu pelopor garis keras, kita katakan garis keras karena dia adalah satu-satunya kader yang melaksanakan MTOT ini justru ditambah luasan, bukan dikurangi, bahkan masih ingin untuk menambah, aplikasi MTOT kedua, masa tanam kedua. Kualitas benang pulau. Kalau sekarang luasnya kita 3.000 meter persegi. Ya, artinya kita kembangkan dari 10 kali 10. Kok ditambah luasnya, Pak? Kemarin Bapak hanya 10 kali 10, sekarang dibikin lebih. Kenapa harus dibikin lebih? Programnya kan udah siap. Nah, itulah Pak Karmen. Nikmatnya menanam MTOT ini terasanya di tahun kedua, Mas Karmen. Okay. Kalau tahun pertama itu kita emang susah, bikin bedengan lah, bikin masa tanam kedua itu baru terasa nikmat. Nikmatnya itu di ujung, Mas Karmen. Iya. Kalau nikmat di ujung pasti itu, Pak. Jadi setelah makin tahun makin terasa nikmat karena beban kerja kita itu makin berkurang. Jadi pengolahan lahan tidak ada lagi di tahun kedua. Hanya sebatas menyebarkan jerami aja lagi. Tapi kalau kita lihat istilahnya bayangan di sekarang aja nampak di lapangan itu kan apa, Pak? Memang bagus ya kan? Memang berbeda. Ya. Kalau kita lewat jalannya udah beda kiri dan kanan dari bentuk fisiknya aja. Kemudian perlakuannya itu kayak apa ini, Pak? Apa ya sama dengan orang-orang yang bersawah yang lain-lain yang tidak melakukan ini? Perlakuannya itu pada hakikatnya sama. Bedanya hanya itu ya di mulsa itu. Mulsa jerami ini setelah nanti kita panen, ini jerami ini langsung kita tebar di bedengan ini. Ya. Ini kan ada bedengan nih. Ini kira-kira ada kenaikan? Secara fisik kita lihat ada peningkatan. Secara fisik. Karena nanti bisa kita bedakan, Mas Karbet, ini yang ukuran 10 kali 10 ini udah 2 kali MT. Yang sebelah kanan itu kan baru 1 kali MT. Oh iya. Nanti kalau kita mau cek ubinannya juga bisa. Jadi memang berbeda dia di tahun kedua daripada tahun pertama. Oke. Jadi artinya makin banyak mulsa kita sebar, itu ketika kesuburan tanah itu akan meningkat dengan sendirinya gitu. Sama benang pulau. Jauh dari apanya beda loh. Kalau kita lihat secara fisik jumlah anakan yang
Sudah nampak yang kurang berbeda, nampak berbeda. Di sana tadi padat. kemudian tingkat kesuburan nampak jelas perbedaannya. Ini perlakuannya sebenarnya sama ya Pak Lair? Sama. Diperlakukan Perlakuannya berbeda dengan tanpa mulsa. ya, maksudnya istilahnya kok pupuknya, kok pupuk, perawatannya ya gimana gitu. Jenis padi sama. Jenis padi sama, kita sama-sama lihat nanti hasil ubinannya bagaimana. Tapi kalau secara kasat mata kita udah bisa melihat jenis anakannya yang membedakan. Iya bener sama Pak. Apa tuh lama pindahan tuh? Nah, 4330. ikut timbangan kau halang. 43. Iya, apa sih apa tuh kan tuh kan? Ya dah. 43. Kalau Jadi- timbangan siap diri muai. Tadi dikali berapa Mas Karmet? 1600. 1600. Nah, itu juga timbangan. Yang mau 6,8. Jadi nggak perlu bikin sawah luas-luas lagi Mas Karmet. Iya. Untuk kebutuhan saya cukup. Hal ini Neng 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 2,3. 23. Ah, 2,4. 239. Baik, sebagai pembanding kita sudah sama-sama tahu Ya. Nah, dari ongkosnya aja udah beda nih. ini yang belang-belang ini pemirsa, ini adalah dari MTOT, Mulsa tanpa olah tanah. mulsa tanpa olah tanah. Kemudian yang warna hitam ini adalah konvensional yang biasa dilakukan masyarakat di Kota Padang bersawah. Kita tahu bahwa di sini tadi adalah 4,3, kemudian ini adalah 2,3. Untuk yang ini 6 berapa tadi? 6,8. 6,8 kiloan ton per hektar. Seman ini berapa Pak? Pak ini 3 ton 600 kilo. 3 ton beda 3 ton 2 kali Berarti lipat. kami berharap Pak Iwan bisa memberikan ilmu ini kepada tetangga-tetangga yang bersawahnya selama ini dengan hasil kayak begini. Untuk apa kita capek-capek? Ya, Hasilnya segini. capeknya. Untuk apa capek-capek? Hasilnya segini. Untuk apa luas-luas? Ya. Untuk apa luas-luas? Hasilnya cuma segitu. Nah, kira-kira begitulah. Iya. Susah untuk mengatakan dengan Untuk menerangkannya. kata-kata. Gitu. Kita akan ATM kan. Pak Karni punya ATM. Nah, Jadi yang kita gunakan ATM sekarang Pak. Jadi proses belajar ini Mas Karni. Ya, iya, iya. Nah, pernah Pak Kapit dengan istilah ATM? Pernah nggak menggunakan ATM? Ini menggunakan ATM tanpa uang. Tanpa uang. Iya, iya. Jadi kita ajak masyarakat ini nanti supaya mereka pandai menggunakan ATM, yaitu proses belajar. A itu amati, M AT lu tiru, M modifikasi. Nah, jadi kita amati, kita tiru, kita modifikasi. Mungkin masih ada yang kurang dari MTOT kita ini, bisa dimodifikasi dengan cara menurut kita lebih baik. Saya sampai bingung tadi sama halnya begini ya Pak. Proses pembelajaran itu kan kita lihat, kita rasakan, kita lakukan kan gitu sama ini. Kalau menurut Pak Iwan,
Ini kan gimana ya, dengan jerami yang ada aja, kira-kira kan gini, dengan jerami ini Pak Iwan, jerami bisa cukup kira-kira untuk memenuhi kebutuhan dia. Mungkin kita menambah sedikit. Nanti kan jerami yang berdiri itu kan kita babat lagi. Itu contohnya udah ada, kita seperti itu. Ya. Kita tinggal menambah jerami itu. Jadi kalau kita pakai masukkan alat, itu jerami yang batangannya ada itu kan hilang itu. Iya. Nah, tidak menjadi penutup seperti itu. Tapi kalau kita babat seperti itu, benar sisa dari aritan itu kan, nah kita tumpuk lagi, baru kita tambah dari hasil mesin perontok. Cukup itu Pak Iwan. Kalau untuk lahan kita ini 3.000, mungkin agak menambah sedikit. Berarti kan kita menambah istilahnya mulsa dari lokasi lain. Lokasi lain. Jadi, sekarang kita sedikit mengulas ya Pak Iwan ya. Ya. Kemarin Pak Iwan, ini kan udah musim tanaman kedua. MT kedua, masa tanam kedua. Kemarin hasilnya bagaimana Pak? Hasilnya yang pertama dibanding kedua itu meningkat lagi. Kalau kita bandingkan yang konvensional itu sudah pasti meningkat. Kemudian kita bandingkan masa tanam pertama dengan masa tanam kedua dengan varietas yang sama, dengan lokasi yang sama, itu berbeda lagi. Tahun pertama itu MTOT pertama itu hasilnya cuma 48. Sekarang menjadi 6,8. 6,7 atau 6,8? 6,8. Berarti artinya semakin sharing, itulah salah satu keuntungan dari mulsa ini. Makin sharing kita pakai lahan itu makin bagus, bukan maka mungkin tambah menyusut dia, tapi berarti makin kan bagus. Kemudian kan kalau dari tenaga kerja untuk musim tanam kedua udah berkurang. Ya. Biaya untuk pengolahan. Jadi menurut Pak Iwan apa yang membuat ini naik itu? Iya, itu tekstur tanah tadi berubah dengan mulsa ini. Karena kan proses mulsa itu kan termasuk proses biologis yang memperbaiki tekstur tanah itu. Jadi kalau pertama itu kan memang tanah itu udah kerdil ataupun belum biasalah, kita kasih mulsa pertama mungkin belum mencukupi, kita kasih mulsa yang kedua, itu tekstur tanah itu lebih bagus, terlihat dari hasilnya itu meningkat di tahun kedua. Begitulah selanjutnya nanti sampai pada titik tertentu pemberian mulsa ini sudah maksimal gitu. Jadi kemungkinan masih ada kemungkinan di musim tanam ketiga menurut Pak Iwan ada kenaikan. Saya tidak mau berspekulasi, kita lihat aja nanti, karena ini tidak andai-andainya gitu aja dulu Pak. Logikanya seperti, tapi kan logika kita itu logika tanya ataupun andai-andainya. Ya. Karena gini, sekarang kita kan gini, ketika kita tanam pertama 1 kali kita memberi mulsa. Ya. Ketika kita ke musim kedua kan udah 2 kali dengan pelapukan selama itu. Jadi setelah panen ini kan jerami itu habis Pak, nggak ada. Jadi pupuk. Jadi yang dilakukan di Iwan setelah kan setiap di sabit gitu, kan masih ada tinggal. Itu dibabat pakai, kalau ada mesin bagus dengan mesin, kalau enggak ya pakai arit manual, kita timpakan ke bedengan, lalu kita tambah dengan mulsa jerami hasil mesin reser. Yang kemarin Pak Iwan kan kayak begitu. Ya. Itu berapa hari setelah dibabat atau setelah sampai ditambah tanamnya? Itu sebagusnya itu 21 hari. Karena nanti tetap akan ada di sisa jerami itu bibit bawaan dari tracer itu. Kan tumbuh nanti itu. Itu kalau bagusnya itu memang dicabut. Yang bibit bawaan itu. Tapi kalau memang nggak sanggup dicabut, ya kita racun itu dulu baru kita tanam. Jadi perlu waktu 21 hari untuk melakukan baru tanam. Karena nanti masa-masa krusial dari, artinya yang mengkhawatirkan kita dalam MTOT itu, ya padi itu setelah tanam itu sampai umur 20 hari itu kita khawatir nengoknya, itu tumbuh apa enggak gitu kan. Karena sawah itu dalam bentuk berjerami yang tidak terawat lah gitu kan. Jadi kita kuat. Tapi kalau sudah pernah mencoba, percayalah setelah umur 20 hari masalah itu tidak akan ada lagi. Karena dalam 21 hari itu kalau kita tanam bersamaan dengan jerami itu kan terjadi proses pembusukan, jadi melepaskan panas juga sedikit, jadi pertumbuhan padi itu terganggu makanya.
Makanya ditanam setelah 21 hari. Sebenarnya begitu kita per hari ini jerami tanaman itu boleh sebenarnya, tapi kita was-was menengok proses pembusukan itu tadi berpengaruh nggak bagus pada tumbuhan tadi. Tapi setelah 21 hari nanti dia setelah lapuk dia baru. Makanya untuk mengatasi posisi itu kita tanam setelah 21 hari penyebaran jerami. Itu pertama untuk proses pelapukannya itu sudah sempurna. Kemudian untuk tumbuh bibit itu tadi, kalau 21 hari itu bibit yang terbawa oleh Tresella itu udah tumbuh, kita udah bisa menyiangi atau kita racun gitu. Ini nanamnya di antara pokok yang lama. Di antara pokok yang lama gitu. Pak Iwan kemarin bersawah secara sebelum mengenal MTOT dengan luasan yang 3000 ini, Pak Iwan memupuk dengan pupuk Ponska. Itu pupuk subsidi itu habis berapa ini kilonya? Begini, saya akan membuat sawah seluas 3000 meter ini baru kali ini. Sebelumnya saya bikin satu sampai ke ujung itu 1,5 hektar paling kurang. Bahkan dulu 2 hektar. Yang saya bikin sawah 3/4 ini 2 kali. Jadi selama masa MTOT ini saya bikin patokannya seluas 3000 meter ini. Oke, yang 3/4 Pak Iwan memupuk Ponska berapa? Itu 2 kali pupuk saya 2 karung, jadi 100 kilo. 100 kilo. Sementara sekarang ya 2 kali pupuk tadi kan? Ya itu ya kalau yang dulu yang sebelum Pak Iwan mengenal ini. Sekarang kan Pak Iwan mengenal ini. Dengan ini berapa kilo ini? Ini paling 30 kilo sekali pupuk kita. Sekali pupuk 30 kilo. Ya sekarang gini, Pak Iwan, dengan yang Bapak praktekkan sekarang ini dengan jerami yang ini, itu ketebalan jerami berapa kira-kira? 5 cm. 5 cm. Kalau untuk istilahnya teknis, petunjuk teknisnya dari MTOT itu seberapa sih Pak Iwan? 20 cm. Ya kalau itu sebenarnya tidak ada batasan, minimal segitu, kan tergantung ketersediaan bahan. Iya kan, ya maksudnya gini Pak Mal. Jadi kalau tahu istilahnya Kalau 20 cm orang udah berani tidak dipupuk. Ya. Oh gitu. Jadi kalau sementara yang dihasilkan di jerami di lokasi itu, untuk lokasi itu hanya ketebalan sekitar 5 cm. Ya. Ini pekerjaan apa setelah Pak Iwan panen? Berarti kan membabat ini ya Pak? Ya. Begini Mas Kasmet, ini adalah salah satu keuntungan dari MTOT itu. Begitu panen, langsung kita olah. Jadi kan dulu ada 5 keuntungan MTOT. Salah satunya adalah mempercepat rotasi panen, rotasi tanam. Jadi begitu ini usaha KP panen kemarin, ini kan ada bedengan. Bedengan ini kita kan ada sisa-sisa batangnya itu, kita babak, kita kumpulkan ke tengah. Ini kan belum cukup dengan mulsa segini. Ini belum cukup nih segini. Kita tambah nanti dengan mulsa sisa dari ini dari Tresella ini. Oke. Kita kumpulkan di sini nanti. Begitu selanjutnya ke sana. Pak Iwan, kemarin ini kan apa? Ini kan udah musim tanam kedua. Ya, ini mau kedua ini. Ini kan mau ketiga. Ini pertama ini, itu yang apa? Oh ya. Pengembangan nih. Pengembangan berarti ini yang di situ kemarin Pak Iwan untuk musim kedua masih nyerpis bedengannya? Ya enggak, ini begini aja. Jadi bedengan ini enggak diserpis lagi. Oh gitu. Jadi enggak ada perlakuan ini untuk? Enggak, biar aja. Kalau mau diservis lagi lebih bagus sebenarnya. Tapi kalau memang tidak punya waktu untuk apa, ya seperti ini sudah cukup. Tapi lebih bagus diservis lagi. Ya. Tapi servis ringan, bukan artinya kita menggali lagi, enggak. Karena fungsi bedengan ini kan sebenarnya kan hanya untuk antisipasi keong itu, supaya keong nggak naik air sendiri. Kalau kita bisa air dikeringkan selama 21 hari itu, pengaruh apanya ini hanya untuk antisipasi keong itu. Nah, yang ini kan yang lama ini kan ada yang tumbul-tumbul yang lama ini nih. Ya. Apakah salibu ini kan akan tumbuh nanti? Ya. Apakah berpengaruh atau enggak? Itu nanti kan, itulah makanya kita biarkan ini dulu 21 hari. Nanti kan ada yang bibit-bibit tinggal itu tumbuh, ataupun dari selibu bekas ini tumbuh. Itu yang kita racun pakai herbisida.
tidak perlu kita naikkan. Oh enggak perlu, Kita enggak perlu, bikin baru. enggak perlu. Tapi Perlu penambahan apa? kalau sebaiknya bagus, tapi Supaya- sebaiknya memang harus perlu gitu, Iya. karena fungsinya ini yang disampaikan tadi kan untuk Kanal air itu. untuk kanal air, untuk menyimpan air di sini Iya. kan, supaya keong itu tidak naik ke Atas. atas. Kemudian kan seperti mungkin agak sedikit terulas kembali, itu yang 3.000 meter ini kemarin habis tenaga berapa membuat bedengan ini? Itu kita paling 2 hari cuma. 2 hari Iya, 1 orang. 1 orang. Iya. Dengan apa? Rupiahnya berapa? Ya kalau sini kan 120.000 per hari. Berarti Iya. 240. Iya. Kalau membaca dengan dengan biaya yang biasa kemarin, membaca untuk 3.000 ini berapa upahnya? 500.000, 400 sampai 500.000. 400 sampai 500.000. Iya. Separuh Makanya itu Oke. tadi nikmatnya di ujung. di ujung. Oke. Demikian tadi bincang-bincang kita dengan Bapak Iwan Gandhi sebagai pelaku MTOT dan sekarang untuk udah periode kedua atau musim tanam kedua. Dengan ini Pak Iwan menyampaikan bahwa MTOT ini Akan berlanjut tanpa batas. akan berlanjut tanpa batas karena sudah merasakan Bagaimana nikmatnya? bagaimana nikmatnya. Tadi dibilang bahwa nikmatnya itu di ujung. Di ujung maksudnya di akhir pekerjaan sawah itu. Iya. Jadi di tahun pertama kita susah, di akhirnya terasa keringanannya. Sip.